Biar ku beritahu kalian, petualangan Ryoga kali ini beneran gila, karena dia nemu arwah Sora. Kashiwagi, penyihir petarung legendaris, yang dulu berjuang di garis depan lawan monster demi warga sipil. Tapi bukannya. Malah dikenang sebagai pahlawan sejati, Sora justru dikhianati komandannya sendiri, Naruhito Byakugo, yang sengaja memanfaatkan dia dan pasukannya sebagai umpan. Membiarkan mereka mati, lalu mencuri semua kejayaan itu sendirian. Sementara semua bukti pengorbanan Sora dihapus bersih. Ryoga membongkar kebenaran pahit itu dan menawarkan satu hal manis pada Sora balas dendam. Dia berjanji membantu menuntaskan urusan lama mereka. Tapi ada syaratnya, Sora harus mau jadi pelayan mayat hidupnya. Bagian setelah ini makin gila. Ryoga menyiapkan jasad naga sebagai wadah jiwa Sora, menciptakan tubuh yang jauh lebih kuat dari tubuhnya di lini masa lalu. Begitu Sora setuju, dia bangkit dalam tubuh super kuat itu, mempertahankan kemampuan penyihir petarungnya, bahkan bisa terus bertambah kuat seiring waktu. Tapi, kenapa dia repot-repot melakukan ini? Dulu, manusia hidup normal, sampai monster-monster mulai keluar dari gerbang misterius yang muncul tiba-tiba, hingga akhirnya membuat seluruh dunia kacau balau. Untungnya, beberapa orang membangkitkan kekuatan khusus lewat sistem misterius. Mereka disebut Hunter, sosok-sosok penyelamat yang akhirnya menyeimbangkan dunia kembali. Dengan menaklukkan gerbang-gerbang ini, para Hunter naik tingkat dari bintang 1 sampai bintang 7. Hebatnya lagi, ada 7 Hunter yang berhasil mencapai bintang 9 berkat berkah para rasi bintang. Mereka lalu mendirikan 7 keluarga besar yang menguasai dunia. Tapi karakter utama kita, Cheinin Ryoga, adalah sebuah anomali, karena dia manusia pertama dalam sejarah yang menembus tingkat bintang 9, tanpa bantuan berkah rasi bintang manapun. Jelas ini bikin 7 keluarga besar gerah, dan para rasi bintang menganggap keberadaan Ryoga bisa merusak tatanan dunia saat ini. Makanya, mereka memburu Ryoga sampai ke kota yang terbakar untuk menghabisinya. Salah satu dari 7 keluarga besar turun tangan, memicu pertarungan maut yang bahkan merenggut lengan kanan pahlawan Khitan, dibuat berlutut tak berdaya saat musuhnya, si sombong Demitri, duduk santai di depannya sambil mengejeknya habis-habisan. Usut punya usut, Demitri ini juga Hunter bintang 9, sekaligus inkarnasi dari Odin, si raja penyihir hebat itu. Sambil menahan rasa sakit, Ryoga terpaksa bertanya, apa alasan mereka ingin membunuhnya? Apakah karena dia tidak punya berkah rasi bintang? Atau karena dia menolak tunduk di bawah perintah 7 keluarga besar? Nah, mari kita perhatikan baik-baik di sini, karena Demitri langsung membenarkan kedua alasan tersebut. Dia juga bilang kalau para rasi bintang menginginkan kematiannya, jadi tidak ada yang bisa Ryoga perbuat. Rasanya aneh. Jika ada manusia biasa yang bisa menjadi luar biasa kuat tanpa bantuan rasi bintang. Demitri menilai Ryoga sebagai raja abadi yang kekuatannya sanggup menandingi 7 keluarga besar. Beserta berkah rasi bintang sekaligus, jelas saja eksistensinya dianggap sebagai ancaman nyata. Selain itu, Demitri bilang kalau 7 keluarga besar sudah sangat kewalahan hanya untuk saling mengawasi satu sama lain. Dia menuduh Ryoga telah mengotori tatanan alam. Karena dia seorang nekromancer, dan dengan mengendalikan mayat, dia dianggap merusak kestabilan dunia. Demitri menegaskan dalam duel antar bintang 9. Berkah dari rasi bintanglah penentu mutlak siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tapi, karena Ryoga memilih kekuatan sesat, rasi bintang pun mengabaikannya. Demitri mengklaim itulah perbedaan mutlak di antara mereka. Tapi Ryoga langsung mencibir balik omong kosongnya. Dia bilang Demitri cuma bisa banyak omong, karena bersembunyi di balik nama besar kekuatan Odin. Ryoga lalu mengaku sengaja meladeni omongannya hanya untuk mengulur waktu. Dan sekarang saatnya beraksi. Ryoga langsung melepaskan aura dahsyat untuk membangkitkan tumpukan tulang belulang di sana menjadi pasukan mayat hidup. Demitri mengejeknya, merasa tak menyangka kalau Ryoga masih menyimpan sisa tenaga sebesar itu di dalam dirinya. Karena hal tersebut, Demitri juga berniat melepaskan sihir terkuat untuk menghabisi Ryoga. Tanpa bergeser sedikit pun dari posisinya, dia langsung merapal sebuah teknik legendaris. Luar biasa hingga membuat Ryoga terkejut. Dia sadar Demitri akan mengaktifkan mata Odin. Dan dia tahu jurus pamungkasnya sendiri tidak akan sanggup menahan gempuran kekuatan dahsyat itu. Ryoga melihat tembakan sihir raksasa melesat cepat ke arahnya.
Tapi bukannya ketakutan, dia malah tersenyum tipis, karena ada satu rencana nekat yang ingin dia coba. Dmitri pun heran melihatnya. Tertawa, lalu menyadari ada sebuah benda asing yang dipegang erat oleh Ryoga. Benda itu ternyata adalah artefak kuno pemutar waktu bernama jam saku Chronos. Alat pemutar waktu tersebut langsung mendeteksi adanya energi rasi bintang. Begitu Ryoga mengangkatnya, serangan Dmitri diserap sepenuhnya hingga memenuhi syarat aktivasi artefak. Hal ini seketika memicu proses regresi mundur ke masa lalu. Rupanya syarat mutlak untuk mengaktifkan jam saku Chronos adalah penggunanya harus berstatus hunter bintang 9, serta mengaliri jam antik tersebut secara langsung dengan kekuatan rasi bintang. Kalian juga pasti tahu dia nggak punya rasi bintang kan? Jadi Ryoga nekat meminjam kekuatan Dmitri. Dmitri pun hanya bisa melotot ketakutan sambil bertanya apa yang terjadi. Ryoga mengejeknya balik, berkata kalau kekuatan kebanggaan Odin milik Dmitri akan ia rampas. Sekarang juga, sambil mengacungkan jari tengah, Ryoga bersumpah akan menghancurkan Dmitri dan 7 keluarga besar saat mereka bertemu kembali nanti. Di masa depan, tiba-tiba, kilatan cahaya terang menyelimuti medan tempur sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Tak lama kemudian, Ryoga terbangun di kamar lamanya, menyadari dirinya kembali ke rumah masa lalunya. Dia kesal setengah mati mengingat Dmitri mencoba membunuhnya demi alasan konyol, dan tidak sabar membalas dendam. Sayangnya, artefak pemutar waktu tersebut sekarang hancur karena 2 benda identik tidak boleh ada di satu dimensi yang sama, yang berarti waktu tidak bisa diputar ulang lagi. Meski begitu, Ryoga tetap bersyukur artefaknya berhasil aktif walaupun tanpa memicu berkah rasi bintang pribadinya. Dia terlampar kembali ke 23 tahun lalu, sesaat setelah meninggalkan panti asuhan. Tepat di hari sistem pertama kali bangkit. Sama persis seperti dulu, sebuah layar sistem hologram mendadak muncul. Tepat di hadapan Ryoga, memintanya memilih kelas yang cocok dengan mempertimbangkan bakat serta sifat bawaan unik miliknya mengenai sifat bawaannya sendiri. Ia memiliki pikiran jernih yang memberikan kekebalan penuh terhadap segala macam serangan mental. Sedangkan untuk pilihan kelasnya, ia ditawari menjadi seniman bela diri, penyihir, atau pendeta. Ryoga sama sekali tidak terkejut melihat hal itu, karena dia sangat tahu kalau hanya kelas-kelas dasar yang tersedia untuk level pemula, sepertinya. Sebelum beregresi kembali ke masa lalu, ia sempat memilih kelas penyihir biasa. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk tidak terburu-buru, namun Ryoga bertekad untuk tumbuh jauh lebih kuat dan memastikan dirinya bisa bertahan sampai detik terakhir. Dia juga berencana memanfaatkan semua informasi berharga saat dia berstatus hunter bintang 9 dulu. Tanpa menunda, Ryoga langsung mendatangi pasar hunter Natsuhabara. Saat pelayan toko masih asik menawarkan berbagai material sihir, Ryoga langsung memotong pembicaraan dan menegaskan kalau ia hanya menginginkan cincin kegelapan malam. Pelayan toko tersebut terkejut setengah mati karena cincin itu merupakan barang terkutuk. Tapi Ryoga langsung menenangkannya dengan berkata ia sudah tahu konsekuensinya dan sekarang hanya ingin menanyakan berapa harganya. Pelayan itu memperingatkan kalau pihak toko tidak akan bertanggung jawab atas segala efek buruk setelah pembelian jika Ryoga bersikeras. Ryoga sangat memahami kekhawatiran itu karena tidak ada orang waras yang mau membayar 2 juta hanya demi cincin yang memberikan setiap efek pelemah yang ada. Pembelian nekat ini bahkan menghabiskan separuh tabungan hidupnya. Sebelum memakainya, sistem memberi peringatan keras kalau mengenakan cincin tersebut akan membuat penggunanya dilalap oleh kutukan mental yang dahsyat. Tanpa diketahui siapapun, cincin ini menyimpan rahasia besar bagi mereka yang mampu menahan siksaan kutukannya, yakni ilmu nekromansi terlarang. Saat cincin itu terpasang, Ryoga mendadak berpindah ke dimensi kegelapan. Dan ia terkejut setengah mati mendapati wujud kutukan yang harus ia kalahkan adalah Dmitri. Dmitri dengan congkak menantang Ryoga tanpa berkah rasi bintang, sebab sangat mustahil melukai dirinya tanpa bantuan berkah rasi bintang tersebut. Dmitri terus mengejek Ryoga, menyebutnya penyihir nekromancer yang telah dibuang jauh oleh rasi bintang, dan bahwa ia hanyalah seorang nekromancer lemah tak berguna. Sambil menembakkan kilatan energi dahsyat, ia mengejek kalau Ryoga mustahil bisa menang. Nah,
Menurut kalian, apakah Ryuga sanggup lolos dari ilusi mengerikan ini? Kalian dan saya akan menyaksikan momen tergila saat Ryuga mengaktifkan teknik pikiran jernih untuk menepis serangan Dimitri dan menyelesaikan ujian cincin kegelapan. Disinilah dia membangkitkan kekuatan Necromancer yang tersegel di dalam cincin tersebut. Ternyata, rahasia mematahkan kutukan cincin itu adalah dengan tidak melawannya. Dan berkat pengetahuan masa depannya, Ryuga berhasil mengatasinya dengan santai. Menjadi Necromancer pertama di dunia. Karena mustahil melawan 7 keluarga besar tanpa berkah dari rasi bintang. Dia memutuskan untuk membuat rasi bintangnya sendiri yang akan memilihnya nanti. Dan rasi bintang itu adalah Necromancer. Setelah menyelesaikan ujian tadi, Ryuga sekarang punya pilihan kelas baru yang sangat langka, yaitu kelas Necromancer yang legendaris ini. Kelas yang menggunakan mayat atau jiwa sebagai media kekuatannya. Sebagai bonus kelas pertama, dia mendapatkan skill pasif penuntung kematian, yang bisa memangkas konsumsi kekuatan spiritualnya sebanyak 20%. Saat mengaktifkan atau mempertahankan sihir pemanggilan, Ryuga tentu saja sangat senang, dan dia menyadari saat ini baru memiliki 2 skill peringkat E, yaitu bangkitkan mayat hidup dan pengendali tulang yang juga berperingkat E. Skill pertama bisa mengubah mayat biasa menjadi mayat hidup tanpa jiwa, sedangkan pengendali tulang memungkinkannya mengalirkan sihir ke dalam tulang untuk digerakkan sesuka hati. Hebat! Tapi karena dia melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu, levelnya ikut merosot ke awal. Jadi, meski semua pengetahuan Necromancer sudah ada di kepalanya, dia masih belum bisa memakainya. Ryuga sadar dia tidak bisa melawan aturan sistem tentang level dan peringkat bintang. Di dunia ini, sistem cuma bisa membawanya sampai bintang 7. Tapi mustahil mencapai bintang 9 dengan cara biasa, yang merupakan ranah transendensi sejati. Dia paham kalau sekadar jadi Necromancer sejak awal itu belum cukup kuat. Jika ingin mengalahkan Dimitri kelak, dia sangat membutuhkan perlindungan dari sebuah bintang pelindung. Bintang pelindung ini adalah rasi bintang kuat yang akan memberi perlindungan mutlak kepada sang pemburu. Tanpa membuang waktu, Ryuga langsung mengemas barang-barangnya dan pergi menuju kuil kuno Chronos. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Rasi bintang kuno yang redup setelah dikalahkan Zeus ini akan segera bangkit saat Ryuga menghancurkan artefak kuno di atas altar kuil tersebut. Boom, seketika sekelilingnya berubah drastis, membawa Ryuga langsung ke dimensi milik sang Raja Titan yang jatuh, Chronos. Dengan suara menggelegar, Chronos marah karena kedamaiannya diganggu oleh manusia biasa. Namun Ryuga dengan santainya malah memberi salam kesopanan. Chronos mendekat, lalu matanya langsung tertuju pada artefak di tangan Ryuga. Langsung bertanya, apakah pemuda ini telah memutarbalikkan waktu? Ryuga pun mengiyakannya. Chronos cukup terkesan karena itu bukan pencapaian kecil. Tapi dia penasaran kenapa Ryuga sampai membangunkannya. Padahal, Chronos adalah ayah Poseidon yang dulu menelan anak-anaknya sendiri demi ramalan. Tapi sekarang, dia kehilangan segalanya akibat ulah Olympus dan dibiarkan terlupakan begitu saja. Sungguh takdir yang sangat tragis bagi mantan penguasa dunia. Ryuga yakin dewa kuno ini masih menyimpan dendam membara pada Olympus. Ketika Ryuga akhirnya menjawab pertanyaan itu, dia langsung menawarkan hal gila dengan bertanya, apakah sang dewa ingin balas dendam? Jelas saja Chronos kaget dan bertanya apa maksud perkataan lancang manusia ini. Ryuga menjawab dengan tegas bahwa dendam itu akan terbalaskan jika Chronos bersedia menjadi dewa pelindungnya sekarang juga. Chronos langsung murka. Dia berteriak, apakah manusia lemah sepertinya merasa sanggup ikut campur dalam urusan dewa dan meruntuhkan Olympus yang agung. Chronos pun mengulurkan tangannya yang besar untuk menyerang Ryuga. Namun dengan cepat Ryuga mengungkap bahwa dulu dia berhasil mencapai bintang 9 tanpa bantuan dewa manapun, dan Zeus adalah salah satu target buruannya. Ternyata, rencana balas dendam Ryuga jauh lebih besar. Dia ingin menghancurkan seluruh 7 keluarga besar, bukan cuma Romanov saja. Ryuga menjelaskan, jika keluarga-keluarga itu hancur, maka cengkeraman dewa Olympus di bumi otomatis akan lenyap seketika. Memulai babak baru balas dendam. Chronos tertawa dingin dan menyebut bahwa rencana besar Ryuga itu sebenarnya hanyalah tujuan kecil. Baginya Chronos mengakui Ryuga
mungkin cukup kuat untuk mengaktifkan kembali roda waktunya saat ini. Tapi dia mengingatkan bahwa seseorang yang dipilih oleh rasi bintang tidak akan pernah bisa berjalan di jalur seorang nekromancer. Karena kedua kekuatan tersebut memiliki sifat dasar yang saling bertolak belakang. Kalian pasti berpikir hal yang sama dengan saya kan? Tapi dengar ini, Ryoga justru membantah dan menyebut bahwa aturannya akan berbeda jika Chronos bertindak sebagai dewa panen. Kontrak rasi bintang dibuat berdasarkan kecocokan asal-usul, bukan sekadar kekuatan murni. Chronos adalah dewa waktu sekaligus panen. Dan senjata sabit besarnya merupakan lambang panen yang juga menyimbolkan maut yang mutlak. Panen dan kematian mewakili siklus lahir serta lahir kembali yang berarti menentang hukum alam. Chronos langsung berang mendengar analisis itu. Lalu berteriak tidak terima dirinya disamakan dengan dewa kematian. Ryoga menuntut sang dewa untuk menyingkirkan harga dirinya yang tak berguna itu. Dia menyindir apakah Chronos ingin terus hidup, menyedihkan tanpa kekuatan dan nama besar selamanya. Di bawah bayang-bayang kejam Olympus. Silakan saja jika ingin tetap menjadi dewa tua yang keras kepala. Ryoga sengaja datang ke sini karena dia mengira Chronos adalah sosok pemberani yang akan memilih balas dendam meski harus mengubah takdirnya sendiri. Dia mendesak Chronos bergabung dengannya demi merebut kembali kekuasaan untuk menghancurkan Olympus. Di dalam hatinya, Ryoga sangat tahu ini adalah satu-satunya kesempatan emasnya. Dan dia sama sekali tidak boleh gagal di sini. Chronos akhirnya tersenyum lebar dan mengaku tidak pernah melupakan dendam kesumatnya. Namun, Ryoga harus membuktikan terlebih dahulu kalau dirinya memang layak menjadi motor penggerak. Dari rencana balas dendam besar ini, mengubah sifat dasar kekuatan akan mendatangkan rasa sakit yang luar biasa terkira. Namun jika Ryoga sanggup bertahan melaluinya, Chronos berjanji akan menjadi dewa pelindungnya yang setia menemani perjuangan gilanya nanti. Ryoga terkejut karena sang dewa tidak mau membuang waktu sedetik pun. Tanpa aba-aba, Chronos langsung mengulurkan tangannya yang besar untuk menunjuk dan mengangkat Ryoga secara resmi menjadi orang sucinya. Ryoga kebingungan dengan status aneh itu, tapi sebelum sempat berpikir panjang, aliran energi dewa raksasa milik Chronos langsung merangsek masuk ke sekujur tubuhnya dengan sangat dahsyat dan menyiksa sekali. Seorang Santo menerima kekuatan suci dewa, sementara Ryoga sudah memiliki elemen kegelapan pakat dari seorang nekromancer. Akibatnya, kedua energi bertolak belakang itu saling bertabrakan hebat di dalam tubuhnya yang ringkih. Dia sadar jika sampai pingsan sekarang, dia akan kehilangan satu-satunya kesempatan emas ini. Ryoga pun berlutut kesakitan menahan gempuran energi tersebut, tapi dia menolak keras untuk menyerah begitu saja. Tak lama kemudian, Ryoga kembali ke Jepang dengan senyum lebar karena kontraknya dengan dewa Chronos telah sukses total. Kini Chronos bersemayam di alam bawah sadarnya. Sangat terkejut melihat perubahan dunia modern. Ryoga agak kesal mendengar dewa ini yang banyak bicara. Padahal saat ini, dia tidak punya pengikut. Tidak ada kekuatan sisa, apalagi perlindungan dewa yang mumpuni untuk dibanggakan saat ini. Walau kembali sebagai rasi bintang pelindung, dia malah dipaksa memerankan sosok malaikat maut karena senjata sabitnya itu. Sekarang semuanya murni tergantung pada Ryoga untuk membangun kekuatannya dari nol. Chronos sendiri mengaku sangat bersemangat setelah sekian lama tertidur kesepian. Lalu menyuruh Ryoga menyebarkan nama agungnya ke seluruh penjuru dunia karena status barunya sebagai orang suci pilihan dewa. Santo adalah kelas kasta tertinggi dalam garis keturunan pendeta. Dan Ryoga benar-benar tak habis pikir bagaimana Chronos bisa mengubah seorang nekromancer gelap menjadi seorang pendeta suci yang bersih. Dia juga mendapatkan skill baru, Santo Ksatria Putih. Sihir suci luar biasa yang menghapus semua efek penalti saat menggunakan skill nekromancer. Ditambah lagi, ada skill penyedot kehidupan yang sangat ampuh. Menyerap energi kehidupan target untuk penguatan fisik ataupun penyembuhan instan. Ini benar-benar gabungan energi suci murni yang ternoda oleh aura kematian. Kombinasi yang sangat gila dan belum pernah ada sebelumnya. Jika pendeta menggunakan kekuatan suci dewa dan nekromancer memakai energi spiritual biasa, Ryoga baru kali ini mendengar keduanya bisa digabung sekaligus. Menggunakan pemanggilan mayat hidup dan sihir suci bersamaan. Curang sekali. Chronos tertawa gembira dan membalas bahwa dia bukan sekadar dewa pelindung biasa yang asal memilih perwakilan. Ryoga pun tersadar
bahwa semua rencana hebat ini sudah dirancang dengan matang sejak awal. Dan begitulah awal mula kerja sama epik ini. Percayalah, kalian dan saya harus bersiap melihat kegilaan Ryoga saat dia menguji kekuatan barunya di taman kuno nanti. Ayo kita mulai petualangan seru ini. Bicara soal gerbang, ini adalah pintu ke dimensi lain. Ada jenis alur yang langsung hilang begitu bosnya kalai, dan ada juga jenis tetap. Yang ada selamanya taman kuno sendiri adalah gerbang tetap berukuran sedang dengan syarat masuk 1 bintang, karena tipenya yang tetap dan batas bintang rendah. Tempat ini sangat ramah bagi para pemburu pemula. Begitu sampai di depan gerbang, Ryoga melihat pemburu lain sibuk mencari anggota tim. Padahal dulu dia sering melakukan hal serupa. Tapi ujung-ujungnya kelompoknya selalu payah. Tanpa diduga, sebuah kelompok tiba-tiba mendekat dan langsung bertanya, apakah Ryoga tertarik untuk bergabung dengan tim mereka. Ryoga langsung menolak mentah-mentah tawaran itu dan bilang dia baik-baik saja sendirian. Orang itu merasa malu, lalu menyindir apakah Ryoga bakal aman sendirian karena dia terlihat seperti pemburu pemula. Rekan tim orang itu langsung menyuruhnya mengabaikan Ryoga karena dia sendiri yang sudah menolak ajakan mereka. Di sisi lain, Ryoga justru sangat senang bisa menjelajah sendirian karena dia ingin sekali menguji semua kemampuan barunya. Begitu melangkah masuk ke dalam taman kuno, Ryoga menyadari suasananya sangat sunyi. Dan dia tahu biasanya akan ada sesuatu yang tiba-tiba melompat menyerangnya. Nah, perhatikan bagian ini, karena monster langsung menyerang. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, seekor goblin menerkam dari belakang. Ryoga menghindar dengan mudah, lalu mencengkeram lehernya erat-erat. Ryoga berterima kasih, karena monster itu datang menyerahkan diri. Dia langsung mengaktifkan bakat Ksatria Putih untuk mengubah kekuatan spiritual menjadi kekuatan suci, lalu memakai hisap kehidupan. Goblin itu menjerit ketakutan saat seluruh energinya disedot habis. Ryoga menyadari kalau sensasi menggunakan kekuatan suci dan kekuatan spiritual ternyata hampir sama. Tidak lama kemudian, Ryoga selesai menyerap seluruh energi monster itu, lalu menjatuhkannya ke tanah. Saat itulah, dia sadar status kekuatannya meningkat pesat. Dan dia terkejut karena metode menyedot monster ini bisa menaikkan status. Berdasarkan hitungannya, mengalahkan 25 goblin bisa menaikkan 1 level. Seperti biasa, Chronos tiba-tiba muncul dan bertanya, apakah Ryoga menyukai kekuatan barunya itu. Ryoga tidak bisa memungkiri kalau kemampuan ini memang sangat luar biasa. Berhubung sekarang ada jasad goblin yang tergeletak di dekatnya, Ryoga langsung memutuskan untuk menguji kekuatan membangkitkan mayat hidup. Dia mengucapkan mantra perintahnya, dan tanpa masalah goblin itu langsung bangkit. Menariknya, karena tingkat kesempurnaan zombie sangat tinggi, status si goblin meningkat 97,2%. Goblin dengan peringkat 1 bintang ini bisa membantunya bekerja layaknya satu asisten di taman kuno. Tiba-tiba saja, 3 goblin liar muncul di kejauhan, dan Ryoga langsung berniat menggunakan mereka sebagai bahan percobaan barunya. Dia langsung memerintahkan zombie goblinnya untuk menerkam ketiganya, mencengkeram salah satu goblin liar, menjatuhkannya ke tanah, lalu menggigit lehernya dengan brutal. Sementara itu, salah satu musuh menebas punggung si zombie, tapi anehnya serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Ryoga mengejek mereka dengan santai, menegaskan kalau rekan mereka kini sudah menjadi mayat hidup. Meskipun mereka menyerang bagian vitalnya, Ryoga langsung menyergap salah satu goblin dari belakang lalu menyedot energinya. Dia kemudian mencoba jurus hisap kehidupan pada. Kalian pasti mikir kekuatannya terbatas. Ternyata tidak. Hebatnya, jurus itu bekerja pada jasad apa saja. Membuat Ryoga tersenyum puas menyadari toleransi kekuatannya sangat luas. Karena itu, Ryoga memutuskan untuk mempercepat langkahnya. Ada pepatah terkenal di kalangan necromancer, bahwa begitu kamu berhasil mengalahkan target pertama, maka setengah jalan perjuanganmu sudah selesai. Sebab membuat mayat hidup pertama adalah bagian tersulit, dan setelah tantangan itu terlewati, semuanya menjadi sangat mudah. Dalam sekejap, Ryoga sudah memiliki 4 zombie goblin dalam pasukannya. Dia langsung melepas mereka untuk menyerang goblin lain yang ditemui. Pertempuran sengit pun pecah, dan seekor goblin liar panik setengah mati saat pisaunya sama sekali tidak melukai si zombie.
Chronos kurang puas melihat jalannya pertempuran yang kacau ini, lalu menuntut Ryoga untuk bertarung dengan lebih terhormat. Namun, Ryoga justru menyuruhnya terbiasa karena beginilah cara bertarung seorang necromancer. Tidak berselang lama setelah kejadian itu, muncul sebuah notifikasi sistem bahwa Ryoga telah mencapai batas maksimal dari jumlah mayat hidup yang bisa dia kendalikan, yaitu sebanyak 20 zombie. Saat pertempuran berlanjut, 3 goblin memutuskan untuk kabur. Namun tiba-tiba panah api meluncur entah dari mana dan langsung menghabisi nyawa mereka seketika. Ryoga segera memerintahkan pasukannya untuk berhenti bergerak, lalu menyuruh siapapun yang sedang bersembunyi di sana untuk segera menampakkan diri. 3 orang yang mengajaknya berkelompok tadi pun keluar, dan Ryoga langsung mengenali siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah pemburu bayangan kembar, dan tatapan mata Ryoga mendadak berubah menjadi sangat dingin saat mengingat masa lalunya. Sebab mereka berdua pernah dikirim untuk membunuhnya sebelum dia melakukan regresi. Pemburu bayangan kembar itu bernama Yuma dan Yukarendo, 2 bersaudara yang cukup terkenal. Ryoga ingat betul kalau dulu mereka sangat merepotkan. Tapi saat ini, mereka terlihat sangat lemah. Ryoga tidak terkejut, karena status mereka sekarang masihlah pemburu bintang 1. Namun, dia ingat dulu mereka hanya berdua saja, dan pria terakhir tampaknya adalah anggota baru. Chronos menyarankan Ryoga untuk melenyapkan musuh masa depan ini sekarang, tapi Ryoga menolaknya. Karena dia tahu mereka berdua hanya menjalankan misi pembunuhan tanpa dendam pribadi padanya. Yuma kemudian bertanya kepada Ryoga, apakah dialah sosok yang mengendalikan zombie-zombie tersebut. Ryoga sangat memaklumi kepanikan mereka, karena di masa ini kelas necromancer memang belum populer. Dan belum diketahui publik, dia menjawab santai kalau makhluk itu adalah panggilannya. Ryoga berpikir dia butuh kuli untuk membantunya membawakan barang-barang bawaan. Dan kelompok ini sangat cocok untuk tugas itu. Ditambah lagi, dia tahu motif utama mereka adalah uang. Ryoga langsung menawarkan sebuah kerjasama yang membuat Yuma merasa sangat bingung. Ryoga menjelaskan bahwa dia ingin kelompok mereka yang bertugas mengumpulkan batu sihir hasil buruannya saja. Pembagian hasilnya adalah 80 berbanding 20%. Ryoga menjamin mereka akan mendapat uang mudah tanpa perlu bertarung. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Yuma dan teman-temannya langsung berdiskusi. Yuka memperingatkan Yuma agar tidak mempercayai Ryoga. Dan rekan ketiganya juga setuju karena belum pernah melihat pemburu yang mengendalikan zombie. Setelah diskusi panjang yang terasa selamanya, Yuma akhirnya setuju menerima tawaran itu. Namun, dia menuntut pembagian hasil yang adil, yaitu 50-50. Ryoga dengan tegas menolak dan membalas bahwa penawaran maksimal dari Ryoga hanyalah 70 berbanding 30. Dan jika tidak mau mereka dipersilakan pergi saja. Yuma akhirnya terpaksa setuju, meski rekannya yang bernama Hiboria sempat memprotes keputusan itu. Yuma menyuruhnya diam dan menegaskan kalau Ryoga bisa membunuh mereka kapan saja jika dia mau. Lagi pula, Ryoga terlihat sangat percaya diri dengan memasuki gerbang tanpa mengenakan perlengkapan tempur. Dia yakin mereka akan untung besar jika mengikutinya. Tidak lama kemudian, kelompok itu sudah kelelahan karena harus terus-menerus memunguti batu mana. Sementara kecepatan berburu Ryoga sama sekali tidak melambat. Mereka berhasil mengumpulkan tumpukan batu mana dalam waktu singkat. Yuma dibuat terpana karena meskipun dia tahu Ryoga bukan pemburu biasa, dia tidak menyangka kekuatannya akan sengeri ini. Ketika mereka semua berusaha keras untuk sekadar mengatur napas, Ryoga justru masih sibuk membantai kawanan goblin liar sambil menunggu tim barunya memunguti batu mana yang berserakan. Yuma dengan gugup mengusulkan istirahat. Namun Ryoga tetap memproduksi jasad goblin baru untuk mereka. Kelompok itu pun pasrah dan mengakui kalau Ryoga memang bukan manusia biasa. Beberapa waktu kemudian, Ryoga memutuskan memeriksa jendela statusnya setelah selesai membasmi banyak goblin. Ryoga sangat terkejut saat mengetahui bahwa total statusnya melesat naik sebanyak 212 poin. Hanya dalam 3 jam saja, dia bersyukur memiliki kemampuan hisap kehidupan karena efisiensinya setara dengan level 4. Ikuti terus petualangan seru ini bareng aku di video berikutnya, ya. Ayo kita langsung gas, kali ini kalian bakal melihat aksi si Ryoga yang makin menggila semenjak statusnya naik drastis. Dia langsung auto ke wilayah bos goblin
yang lagi asyik nongkrong di singgasananya dikelilingi pengawal. Raja Goblin langsung meremehkan Ryoga dan bilang kalau dia cuma cari mati. Tapi bukan Ryoga namanya kalau tidak membalas. Dia mengejek balik si raja dan mengatainya bodoh karena merasa paling berkuasa di puncak bukit. Yuka panik dan mengingatkan Ryoga kalau lawan mereka ini dukun Goblin. Penguasa wilayah selatan yang sebaiknya jangan diprovokasi terlambat. Si Raja Goblin keburu murka dan menyuruh anak buahnya memaksa Ryoga berlutut di depannya. Seketika Ryoga memanggil pasukan goblin mayat hidupnya dan pertempuran sengit pun pecah. Begitu salah satu goblin mayat hidupnya tumbang tebas. Dengan santainya Ryoga langsung membangkitkan mayat goblin lain untuk menggantikannya. Yuma shock berat melihat mereka kalah jumlah. Tapi Ryoga justru asik mendaur ulang mayat musuh jadi prajuritnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, si Raja Goblin berdiri tegak lalu mengangkat tongkat tulang sihirnya. Dia mulai merapalkan mantra aneh yang memunculkan deretan tongkat tulang lain, menyebarkan aura keberanian ke para goblin. Mata mereka langsung memerah murka bagai orang gila, dan si raja menyombongkan kekuatannya pada Ryoga. Dia sesumbar kalau totemnya bisa melemahkan musuh sekaligus memperkuat sekutu. Belum sempat dia menyelesaikan omongannya, salah satu goblin mayat hidup Ryoga langsung merebut tongkat tulang itu lalu mematahkannya jadi 2 bagian. Ryoga pun mengejek balik sambil bertanya apa yang barusan dia katakan. Pasukan mayat hidup Ryoga langsung mengincar sisa totem dan menghancurkannya tanpa sisa. Si raja mulai gemetar lalu mengangkat tongkatnya lagi dengan emosi meluap-luap. Dia mengaktifkan kutukan baru yang mengerikan bernama kutukan kegilaan. Aura yang terpancar dari mantra ini sangat kuat sampai membuat Yuma dan kelompoknya gemetar. Ketakutan kabarnya, kutukan ini bisa meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Kutukan ini meningkatkan kekuatan fisik goblin sebesar 50%. Kini, pasukan goblin sang raja mendominasi pertempuran dan mulai membantai pasukan mayat hidup Ryoga hingga jumlah mereka berkurang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, jumlah mayat hidup Ryoga menyusut hingga tersisa 8 saja. Ryuga pun sadar kalau tongkat sihir itu adalah kartu as sang raja sejak awal. Si raja tertawa puas sambil memamerkan kekuatan tongkat tulangnya. Katanya tongkat itu menyimpan dendam kesumat bangsa goblin. Tapi perhatikan baik-baik bagian ini. Ryoga justru tersenyum licik dan bertanya apakah tongkat itu terbuat dari tulang. Karena si raja baru saja memberinya kemenangan instan. Tanpa ragu, Ryoga mengaktifkan keahlian pengendali tulang miliknya langsung ke arah tongkat sang raja. Si raja mencoba menahannya sekuat tenaga. Tapi tongkat itu langsung terbang dari genggamannya menuju ke arah Ryoga. Kejadian itu seketika membatalkan efek kutukan kegilaan yang sedang aktif. Parahnya lagi, efek samping dari batalnya kutukan itu malah menurunkan status para goblin sebanyak 30%. Sang Raja Goblin pun langsung panik ketakutan. Sementara itu, Ryoga tersenyum lebar dan menantangnya untuk menggunakan kutukan menyebalkan itu. Lagi, karena si raja sangat menginginkan tongkatnya kembali, Ryoga pun mengembalikannya. Tapi dengan cara yang paling brutal dan menyakitkan. Dia melemparkan tongkat itu bagai tombak yang melesat cepat dan langsung menembus leher si raja. Hingga tewas seketika, Ryoga lalu menyerap vitalitasnya dan terkejut karena poin status yang didapat jauh lebih besar. Tentu saja, karena dia adalah raja mereka. Sebelum menyerap habis darah si Raja Goblin, Ryoga bergegas menampung sebagian darahnya ke dalam botol lalu menyuruh Yuma dan timnya untuk membereskan sisa kekacauan di sana. Yuma dan rekannya cuma bisa melongo melihat tumpukan mayat goblin yang menggunung. Beberapa saat kemudian, saat mereka melangkah keluar gerbang portal, para pemburu yang menunggu di luar langsung dibuat shock setengah mati. Mereka tidak menyangka tim ini bisa membawa pulang batu mana sebanyak itu. Ryoga memuji kerja keras mereka dan bertanya, apakah batu mana itu akan langsung dijual ke toko yang ada di wilayah Natsuwabara. Tapi Yuma menyarankan agar mereka sendiri yang mengurus penjualannya, supaya bisa mendapatkan harga terbaik. Jika Ryoga setuju, Ryoga pun mulai menjahili mereka dengan bertanya, apakah dia bisa langsung mempercayai mereka begitu saja. Melihat wajah ketiganya yang langsung berubah panik dan merasa bersalah, Ryoga tertawa lepas lalu bilang, kalau dia cuma bercanda. Dia kemudian menanyakan perkiraan total hasil penjualan dari seluruh batu mana yang mereka dapatkan.
Yuma menaksir nilainya bisa mencapai sekitar 6 juta. Nah, di sini bagian lucunya. Ryoga mengambil tongkat Raja Goblin dari tumpukan jarahan. Tapi Yuma bilang barang itu hampir tidak ada harganya. Ryoga heran dan bertanya kenapa. Lalu Yuma menjelaskan kalau tongkat itu punya syarat khusus yang merepotkan. Senjata itu hanya bisa dipakai oleh kelas pendeta dan memberikan tambahan kekuatan spiritual yang sangat besar. Sayangnya, efek sampingnya bisa merusak pikiran si pemakai. Karena hanya berguna untuk kelas pendeta dengan risiko tinggi, Ryoga memutuskan untuk mengambilnya sendiri dan menyuruh mereka memotong bagian keuntungannya untuk menebus tongkat itu. Namun, Yuma menolak ide itu secara halus. Dia merasa kalau bukan karena kehebatan Ryoga, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan jarahan tersebut. Jadi mereka menganggap tongkat itu bonus gratis untuk Ryoga. Yuma menanyakan kesepakatan ini kepada rekan-rekannya dan mereka semua setuju tanpa ragu. Di dalam hatinya, Ryoga merasa sangat senang karena sifat jujur inilah yang paling dia sukai dari tim ini. Sambil melangkah pergi dengan gembira, Ryoga mengajak mereka untuk bertemu lagi keesokan harinya. Dan benar saja, hari berikutnya, petualangan mereka berjalan sama melelahkannya. Bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya. Yuma langsung ambruk ke tanah karena kelelahan. Mengeluh tidak kuat lagi lanjut karena tasnya sudah penuh muatan. Karena tidak ingin memaksa mereka, Ryoga menyuruh tim Yuma untuk pulang duluan saja. Begitu mereka pergi, Cronus bertanya kenapa Ryoga sengaja menyuruh mereka pulang. Ryoga sendiri terkejut karena Cronus bisa menyadari niat terselubungnya itu. Ryoga beralasan kalau dia tidak ingin ada yang mengawasi langkah selanjutnya. Dia langsung bergegas menuju ke arah utara taman. Tak butuh waktu lama bagi Ryoga untuk menemukan sekumpulan monster katak raksasa. Dan pertempuran sengit pun pecah antara pasukan goblin mayat hidupnya melawan kawanan katak tersebut. Ternyata, para manusia katak ini jauh lebih alot dibanding para goblin dan mulai mendominasi pertarungan. Ryoga tidak terlalu heran dengan hal itu karena sadar status monster katak memang jauh lebih tinggi. Ryoga akhirnya mengeluarkan tongkat tulang lamanya dan langsung mengaktifkan keahlian mandi minyak. Keahlian unik ini berfungsi untuk mengurangi dampak kerusakan dari serangan fisik musuh yang menampal di tubuh mereka. Tongkat itu menancap kuat ke tubuh manusia katak, membuatnya murka, lalu menyemburkan cairan beracun dari mulutnya. Beruntung Ryoga berhasil menghindar sebelum melempar kembali tongkat tersebut bagai sebuah misil penghancur. Namun, Ryoga segera menyadari kalau konsumsi energinya terlalu boros karena harus mengendalikan tongkat sekaligus membangkitkan mayat hidup secara bersamaan. Tapi dia tidak peduli dan terus membangkitkan monster katak yang tewas. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul memberitahu kalau dia telah naik ke level 6. Ryoga tersenyum puas karena yakin dengan kecepatan ini, dia akan segera kembali ke masa kejayaannya sebelum regresi. Dia sudah tidak sabar untuk membalas dendam pada Dmitri. Beberapa saat kemudian, Ryoga berjalan menuju reruntuhan kuno sambil menggenggam jantung manusia. Katak di tangannya Cronus yang penasaran bertanya tentang rencananya tersebut. Ryoga hanya menyuruhnya untuk diam karena dia butuh konsentrasi penuh. Dia berbisik bahwa sesuatu yang sangat luar biasa akan segera terjadi begitu dia meneteskan darah dukun goblin ke atas jantung manusia katak itu. Begitu darah menetes, jantung itu langsung memancarkan aura misterius yang sangat kuat. Ryoga menjelaskan kalau ritual rahasia ini adalah kunci untuk membuka area tersembunyi yang baru akan ditemukan bertahun-tahun kemudian. Sistem kemudian memberi notifikasi kalau dia berhasil mengungkap rahasia terdalam dari taman kuno ini, dan tubuh Ryoga langsung berpindah tempat menuju ke area uji coba kuno. Seketika Ryoga mendapati dirinya berada di tengah sebuah arena yang sangat megah. Sistem mengonfirmasi kalau dia resmi memasuki area uji coba kuno. Sebuah tempat legendaris yang sebenarnya pernah dia temukan. Sebelum dia mengalami regresi, karena dulu berpangkat bintang 2, dia dilarang masuk. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dan sesosok monster mengerikan mulai keluar dari dalamnya. Sistem menjelaskan kalau uji coba ini hanya dibatasi untuk satu orang peserta saja, di mana dia harus membuktikan keberanian serta potensinya. Dan coba tebak siapa lawan yang harus dia hadapi. Dia harus bertarung melawan sesosok Dragonian.
dan dia diwajibkan bertahan hidup selama 10 menit penuh demi mendapatkan hadiah berharga. Di masa lalu, para rasi bintanglah yang mengaturnya. Mereka menugaskan pasukan naga untuk membuat area uji coba ini demi menyeleksi para pemburu berbakat, tapi begitu melihat lawannya, Cronus malah mengejek Ryoga habis-habisan. Katanya Ryoga tidak akan bertahan, bahkan 10 detik saja. Tapi tenang, kalian dan saya tahu kalau Ryoga pasti punya rencana tak terduga. Mari kita tunggu kelanjutan pertarungan epik ini. Kalian dan aku bakal melihat pertarungan gila ini. Monster ras naga ini sudah melemah jadi bintang 1. Tapi Ryoga tahu duel ini tidak akan mudah sama sekali saat si naga bersiap menyerang. Ryoga menyuruhnya menunggu demi memodifikasi pasukan katak mayat hidupnya. Dia sangat yakin kalau penjahat biasanya bakal sabar menunggu saat karakter utama sedang berubah. Ryoga lalu mengubah racun manusia katak dari racun mayat menjadi darah wabah. Perubahan ini mengubah mereka jadi zombie wabah. Membuat Cronus kaget melihat modifikasi dadakan sekarang ini. Ryoga malah pamer kalau dia itu ahli nujum bintang 9 sebelum melakukan regresi. Dia langsung menantang si manusia naga untuk menyerang karena persiapannya sudah selesai. Si naga langsung melesat maju, tapi dihadang para manusia katak di tengah jalan. Mereka melompat, mencengkeram erat seluruh tubuhnya sambil menggigit pulutan demi menyemburkan asam. Racun mematikan. Meskipun si naga langsung menghempaskan mereka seketika, dosis racun yang masuk sudah terlanjur sangat banyak. Ryoga lalu mengungkapkan rahasia kalau dia sebenarnya sudah mengonversi seluruh poin kekuatan mereka, yang awalnya berlipat ganda, sepenuhnya menjadi racun murni. Walau kekuatan dan kelincahan mereka merosot tajam, racunnya kini menjadi sangat mematikan. Tiba-tiba saja, monster naga itu menghentakkan kakinya keras-keras, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menghempaskan semua katak ke tanah. Ryoga cukup kagum melihat naga itu masih kuat menahan racun asam sekeras ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ryoga langsung mengaktifkan tameng tongkatnya saat si naga menerjang maju. Cakarannya memang tertahan perisai, tapi Ryoga bisa merasakan kekuatan dahsyat naga itu. Padahal tenaganya sudah terpangkas setengah akibat racun. Monster itu bersiap menyerang lagi. Tapi kali ini Ryoga bergerak cepat mengaktifkan keahlian kendali tulang miliknya yang langsung menembus tangan si naga. Dia menjerit kesakitan dan gerakannya langsung terkunci, memberi celah bagi para manusia katak untuk melompat kembali dan menggigit tubuhnya demi menyuntikkan sisa racun ke dalam aliran darahnya. Meski sudah sangat sekarat, naga itu tetap berusaha melawan habis-habisan. Ryoga memuji perjuangan terakhirnya ini, tapi dia tahu riwayat naga itu sudah tamat. Sesuai dugaan, si naga akhirnya berlutut tak berdaya. Ryoga mencabut tongkat tulang dari tangannya, lalu menghampiri tubuh raksasa yang tidak bisa bergerak itu untuk memulai aksi pamungkas. Dia langsung menyerap seluruh energi kehidupan monster tersebut. Pada akhirnya, Ryoga sukses membersihkan area kuno itu. Membuat Cronus takjub karena dia mampu menumbangkan naga hanya bermodal mayat hidup. Ryoga dengan santai mengingatkan Cronus kalau sejak awal dia memang tidak akan mati konyol di sini. Detik itu juga, notifikasi sistem berbunyi, mengabarkan bahwa lambang ketahanan telah sukses terukir. Efeknya luar biasa, memotong jeda waktu saat terluka sebesar 40%, menaikkan kecepatan mana 20%, menahan guncangan tubuh, meningkatkan konsentrasi penuh, dan tidak seperti efek sihir biasa, ini adalah berkah permanen. Lambang kelas tertinggi yang bikin Ryoga tersenyum lebar. Jujur saja, kalian juga pasti bakal girang setengah mati kalau dapat item dewa seperti ini. Ryoga juga sangat tertarik pada jasad naga tersebut, hingga membuat Cronus bertanya-tanya. Ryoga segera menyimpan mayat itu agar tidak mubazir, karena dia punya rencana gila untuk menciptakan mayat hidup terkuat. Namun, dia butuh peralatan alkimia tingkat tinggi untuk mewujudkannya. Ryoga pun penasaran, apakah si ahli alkimia hebat yang dia kenal dulu sudah membuka bengkelnya saat ini. Begitu keluar ruangan, dia langsung menuju ke prefektur Saitama dan heran melihat kawasannya sama sekali tidak berubah. Namun, begitu dia sampai di depan gerbang bangunan, sebuah ledakan dahsyat mendadak mengguncang dari dalam. Ryoga sama sekali tidak heran karena dia sudah sangat hafal dengan kelakuan orang ini. Pintu laboratorium itu bukan barang mengumpulkan.
dan Ryoga langsung menyapanya sambil tersenyum ramah. Ternyata, ahli alkimia berantakan inilah sosok jenius pertama yang berhasil menciptakan formula ramuan tingkat menengah massal di dunia. Dia benar-benar punya reputasi yang sangat luar biasa hebat. Dialah Shintani Renya, sang alkemis nomor 1 di Jepang yang dijuluki alkemis agung. Ryoga melangkah mendekati pria tersebut, langsung memperkenalkan dirinya dengan santai, dan meminta waktu mengobrol sebentar. Renya tidak keberatan, tapi dia curiga dan menanyakan identitas asli Ryoga karena tiba-tiba saja datang ke lab pribadinya. Ryoga menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ke sini hanyalah untuk meminjam peralatan alkimia miliknya, membuat Renya langsung merasa risih dan tidak nyaman. Ryoga memintanya untuk tidak cemberut dulu, karena pinjaman ini dijamin akan membawa keuntungan melimpah bagi mereka berdua. Ryoga lalu menyinggung soal eksperimen ramuan kesehatan tingkat menengah milik Renya. Mendengar hal itu, Renya tersentak kaget setengah mati dan langsung mengorek dari mana Ryoga bisa tahu rahasia tersebut. Sambil melangkah masuk ke dalam lab, Ryoga menawarkan bantuan untuk menstabilkan formula ramuan eksperimennya yang gagal. Beberapa menit kemudian, janji itu terbukti nyata dan Renya dibuat melongo keheranan. Ryoga sangat memaklumi reaksi kagetnya, karena di garis waktu asli pun Renya baru bisa menemukan formula ini bertahun-tahun kemudian. Ryoga lalu menyuruh sang ilmuwan untuk langsung mengujinya. Renya sengaja menggores tangannya sendiri dengan pisau, lalu menuangkan ramuan buatan Ryoga. Seketika itu juga, lukanya menutup sempurna seolah tidak pernah terluka, membuat Renya benar-benar terpukau tak percaya. Dia mencoba merebut ramuan itu, tapi Ryoga dengan cepat menjauhkannya. Melihat Renya yang mulai panik, Ryoga menawarkan resep rahasia tersebut dengan syarat sang alkemis mau bekerja sama membantunya. Ryoga berjanji akan mengajarinya formula ramuan rahasia serta teknik alkimia hebat lainnya jika dia setuju bersekutu. Namun, ada satu syarat utama. Pembagian keuntungan bersih dari bisnis ini adalah 60-40. Ryoga sangat tahu kalau ilmuwan ambisius ini mustahil menolak tawaran emas menggiurkan tersebut. Begitu kesepakatan tercapai dan kontrak lisan dibuat, Ryoga langsung mengeluarkan seluruh jasad naga raksasa tadi. Renya pun terkejut dan bertanya benda apa itu. Ryoga menjawab santai kalau dia adalah ahli nujum yang berniat merombak jasad naga ini menjadi mahakarya mayat hidup. Melihat Renya sangat penasaran, Ryoga langsung menawarinya untuk ikut membantu proses pembuatan. Tapi Renya langsung menolak mentah-mentah karena kontrak resmi mereka belum ditandatangani, sehingga dia merasa tidak punya kewajiban untuk ikut repot. Renya hanya mengizinkan penggunaan fasilitas lab selagi dia mempertimbangkan tawaran ini. Masak-masak, Chronos merasa heran melihat Renya yang sangat sensitif. Namun Ryoga memaklumi sikap waspada yang ditunjukkannya tersebut. Ternyata, dia dulu bekerja keras sebagai peneliti di perusahaan raksasa Daisei. Namun semua hasil temuannya diklaim paksa oleh atasannya sendiri. Pada akhirnya, dia didepak dari sana secara tidak terhormat. Pengalaman pahit itulah yang membuatnya sangat membenci dan mencurigai semua orang. Chronos yang mendengar hal itu merasa muak dengan sifat serakah manusia. Namun Ryoga mengingatkannya kalau para dewa pun sama. Ryoga lalu membujuk Renya dengan mengatakan bahwa dia sangat paham kenapa sang ilmuwan ragu-ragu bergabung, yaitu karena belum melihat langsung kehebatan luar biasa dari ilmu nujum yang dia kuasai. Ryuji pun menantang Renya untuk ikut membantunya agar bisa membuktikan kemampuannya secara langsung. Dengan terpaksa Renya setuju, dan Ryoga segera memintanya untuk melelehkan batu peringkat F sesuai takaran pas. Tugas itu diselesaikan dengan sangat cepat dan rapi, membuat Ryoga tersenyum puas karena tebakannya tidak salah. Di sisi lain, Renya justru dibuat bingung mengamati eksperimen aneh pada jasad naga itu. Demi memaksimalkan kekuatan perang mayat hidup barunya, Ryoga harus menumpuk berbagai macam formula kuno dan kutukan hitam berkali-kali pada jasad tersebut tanpa melakukan kesalahan fatal. Setelah 3 hari lembur tanpa istirahat, seluruh bagian proyek akhirnya selesai dikerjakan. Ketika Renya sudah tumban karena kelelahan, Ryoga malah tampak segar, bugar seperti tidak melakukan pekerjaan berat. Renya benar-benar terheran-heran melihat Ryoga yang sanggup menghidupkan kembali jantung naga menggunakan aliran mana murni, meski metode itu sangat tidak masuk akal. Keahlian nujumnya patut diacungi jempol. Karena terpukau,
Renya akhirnya setuju menandatangani kesepakatan awal mereka tanpa ragu lagi. Renya mengakui kalau tanpa keahlian Ryoga, butuh waktu minimal 2 tahun baginya untuk menyempurnakan ramuan legendaris ini. Sebab penasaran dengan hasil riset hebat lainnya, dia resmi menerima tawaran kerja sama itu. Dan disinilah petualangan kalian bersama aku bakal jadi makin seru ke depannya. Sini merapat, kalian bakal lihat betapa liciknya Ryoga. Dia pura-pura seneng dan bilang ke Renya kalau dia gak sabar kerja bareng sebagai alkemis eksklusifnya. Padahal di dalam hatinya, Ryoga cuma menganggap Renya itu pembantunya. Karena fase pertama udah kelar. Dia sadar langkah berikutnya adalah mencari jiwa buat jadi inti naga LDC. Ryoga pun keluar lab dan langsung telepon Yuma buat ngabarin kalau uangnya udah dia terima. Dia muji Yuma karena gak nyangka semua duit bakal dikirim utuh tanpa sisa. Sambil nawarin proyek baru yang gak kalah menarik buat mereka berdua. Gak lama setelah itu, tim yang sekarang disebut para pemula ini nemuin Ryoga dekat perbatasan. Yuma heran kenapa Ryoga nekat ke tempat berbahaya begini. Padahal gerbang utara baru aja hancur. Katanya tempat ini penuh monster. Tapi Ryoga malah senyum santai dan bilang mau ziarah ke kenalan lama. Sebelum tiba-tiba mereka dihadang oleh Orc Bintang 2. Timnya langsung panik setengah mati dan berusaha memperingatkan Ryoga. Tapi Ryoga malah heran kenapa mereka masih aja meragukan kekuatan tempurnya yang luar biasa itu. Dia pun memutuskan buat sekalian uji coba tulang hasil olahannya. Menggunakan kendali tulang, dia menembakkan tulang itu ke arah Orc yang juga sempat melampar tombaknya ke arah Ryoga. Tapi sayang sekali, ini adalah lawan yang salah bagi si Orc karena Ryoga dengan mudah membelokkan arah tulangnya. Tulang itu menembus tubuh si Orc sampai dia menjerit kesakitan. Ryoga memuji daya tahan Orc itu karena sebenarnya dia mengincar jantungnya. Si Orc mencabut tulang itu lalu menerjang maju. Tapi untungnya para pemula langsung sigap menahan serangannya. Yuma menahannya pakai perisai sementara ledakan besar langsung menghantam si Orc. Ryoga lalu mengirimkan 3 tulang sekaligus yang gak bisa dihindari sampai akhirnya Orc itu mati. Mengenaskan. Yuma sampai shock berat karena gak percaya Ryoga bisa mengalahkan Orc Bintang 2 semudah itu. Ryoga pun menyuruh timnya bersiap karena kerjaan asli mereka baru mau dimulai. Yuma makin bingung karena Ryoga bilang mau belasungkawa. Tapi perhatikan baik-baik. Ryoga malah membangkitkan Orc mati itu jadi mayat hidup dan bilang kalau targetnya ada di desa Orc. Dia bilang mereka bakal dapat banyak duit, dan omongan ini langsung bikin timnya semangat lagi. Ryoga lanjut membantai para Orc sepanjang jalan dengan sangat mudah dan tanpa ampun. Dalam sekejap, levelnya naik ke level 13. Gak lama kemudian, sistem ngasih tahu kalau dia udah mencapai batas penyerapan status dari ras Orc, dan gak bisa menyerapnya lagi. Ryoga gak kaget karena dia tahu gak mungkin fitur ini tak terbatas. Dia akhirnya mengajak timnya menyudahi perburuan hari itu dan bersiap untuk istirahat. Tapi sebelum Ryoga menyuruh mereka mendirikan tenda, Yuma dan yang lain udah sibuk menyiapkan makanan. Ryoga mengejek persiapan mereka yang sangat matang untuk ukuran pemburu pemula. Yuma mengingatkan kalau ini sudah hari ketiga mereka berburu. Malamnya, Ryoga memberitahu tim bahwa besok mereka akan langsung menyerbu pemukiman Orc karena statusnya sudah meningkat drastis. Sebelum tidur, Ryoga menyuruh para undat Orc berjaga agar timnya bisa istirahat dengan sangat tenang. Sementara itu, Ryoga sendiri duduk di luar tenda untuk menganalisis situasi mereka sekarang. Berhubung levelnya udah naik, dia merasa ini waktu yang pas buat mempelajari pengetahuan baru yang barusan terbuka di perpustakaan peninggalan Raja Kematian terdahulu. Ada satu buku khusus yang pengen banget dia baca. Tapi sistem menolak dan bilang kalau dia belum memenuhi syarat minimal, yaitu harus mencapai level 45. Ryoga akhirnya memilih membaca buku bintang 1 dulu. Meskipun sebenarnya di kehidupan sebelumnya dia sudah berhasil mencapai tingkat 9 bintang, yang sangat legendaris. Tanpa banyak mengeluh, Ryoga duduk dengan tenang dan mulai membaca semua buku itu dengan tekun. Sampai akhirnya sistem memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan sebuah keahlian baru. Keesokan paginya, Rebota kaget setengah mati pas bangun tidur karena langsung ditatap sama Orc di depannya. Ryoga pun meledeknya karena masih aja ketakutan padahal tiap hari melihatnya. Yuma lalu bilang kalau Orc ini kelihatan beda dari kemarin karena tubuhnya jadi jauh lebih besar dan dilapisi sirah tulang. Ryoga pun
membenarkan hal itu. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak saya orc ini, jadi ngeri banget. Berkat modifikasi Ryoga, mereka sekarang jadi zombie berzirah berkekuatan super dengan stamina luar biasa. Ryoga mendapatkan 2 keahlian baru, yaitu pelindung tulang yang bisa merubah tulang menjadi zirah pelindung, serta keahlian memanipulasi daging yang menempel pada jasad para korban. Merasa persiapannya sudah matang, Ryoga mengajak timnya menuju ke pemukiman orc. After a long day's journey, they finally arrive at the orc village and the orcs immediately prepare for battle the moment they notice that enemies are approaching their dearest village. Rombongan pertama orc langsung disapu bersih oleh Ryoga dengan teknik kendali tulangnya yang mengerikan. Dia menebas mereka semua hanya dengan menggunakan sepotong tulang saja. Tiba-tiba, pemimpin orc datang membawa kapak tempur raksasa untuk membakar semangat pasukannya. Para pemanah orc langsung menghujani tim pemula dengan panah. Tapi perisai Yuma berhasil menahannya. Yuka membalas dengan menembakkan panah api yang membakar kulit mereka dan memperlambat serangan. Musuh, Chronos sangat kagum dan berbisik ke Ryoga kalau gadis itu cukup berguna. Gak lama kemudian, saat para orc mulai merangsak maju mendekati mereka, Ryoga langsung mengeluarkan seluruh pasukan undead orc miliknya untuk menyambut kedatangan para monster itu. Pasukan undead Ryoga langsung mendominasi pertempuran dengan sangat mudah. Ryoga merasa bersyukur karena sempat membaca buku-buku sakti itu sebelumnya hingga para orc sekarang mulai ketakutan. Ryoga cuma tersenyum dingin karena kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pasukan undead orc miliknya langsung mencabik-cabik tubuh orc biasa seperti memotong mentega hangat. Semua serangan balasan dari para orc biasa berhasil ditahan dengan mudah oleh pelindung tulang. Undead, kalau sirahnya rusak, Ryoga tinggal menggunakan keahliannya untuk memperbaikinya seketika. Dia juga mengaktifkan keahlian manipulasi daging untuk merusak formasi bertarung musuh dari dalam. Yuma hanya bisa melongo melihat kehebatan bertarung Ryoga yang sangat gila ini. Yuma sadar kalau Ryoga berada di level yang sepenuhnya berbeda. Melihat pasukannya dibantai habis-habisan, si pemimpin orc akhirnya mengaktifkan mode berserk untuk mengubah pasukannya. Mereka berevolusi menjadi varian orc khusus yang jauh lebih kuat. Tapi Ryoga sudah memprediksi hal ini sejak awal, sehingga dia sama sekali tidak merasa terkejut. Pemimpin skuadron orc langsung menerjang ke arah Ryoga dengan beringas. Tapi Ryoga menyambutnya dengan serangan tulang bertubi-tubi, hingga tubuhnya bolong-bolong seperti keranjang. Orc itu pun langsung berlutut menahan sakit. Dia mencoba mencabut tulang di dadanya, tapi Ryoga jelas dia akan membiarkan itu terjadi. Ryoga memperkuat serangan tulangnya untuk terus menyedot sisa kehidupan si orc malang. Namun hal ini menguras banyak mana miliknya. Dan dia sadar kalau mengendalikan 6 tulang sekaligus bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dia tidak punya pilihan lain dalam situasi genting ini. Satu-satunya jalan keluar adalah menusuk langsung ke jantung orc itu dalam satu kali serangan cepat. Ryoga pun memaksimalkan efek serangannya hingga mana miliknya terkuras sisa 42%. Untungnya, orc raksasa itu akhirnya ambruk ke tanah. Ryoga yang kelelahan langsung menyedot mana dari ORC tersebut agar mananya kembali penuh, membuat sisa orc yang melihatnya ketakutan. Mereka langsung berbalik arah untuk melarikan diri. Tapi Ryoga tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia segera mengaktifkan keahlian manipulasi daging miliknya sekali lagi. Daging yang menempel di tubuh mereka langsung bereaksi dan mencabik mereka hingga berjatuhan ke tanah, memberikan kesempatan bagi pasukan undead orc untuk menghabisi mereka tanpa sisa. Setelah pertempuran selesai, batu mana hijau keluar dari jasad para orc, dan Yuma penasaran berapa harganya. Tapi percayalah, kalian dan saya bakal kaget dengar harga asli batu itu nanti. Kalian harus lihat ini, bukan batu mana, tapi kapak darah milik sang bos yang diincar Ryoga. Senjata tingkat A berdaya tahan tinggi, ditempa dari darah murni dan memiliki sihir yang melipat gandakan kekuatan penggunanya. Kapak ini makin kuat tiap kali mengisap darah. Sambil tersenyum puas, Ryoga merasa usahanya membantai desa orc sangat sepadan. Lalu menyerahkan kapak itu kepada Yuma. Ryoga mempercayakan senjata tersebut kepadanya. Yuma pun meyakinkan bahwa mereka akan mengurus sisa batu mana. Jadi sang ketua bisa beristirahat sejenak dengan tenang sekarang. Alih-alih tidur, Ryoga malah berjalan mendekati sebatang pohon buruk rupa. Dia mengajak pohon itu bicara dan menyuruhnya keluar. Tapi sama sekali tidak mendapat respons dari sana.
Ryoga tentu tidak menyerah begitu saja. Dia menggetok pohon itu, menggunakan tulang sangat keras sampai si pohon hidup kembali dan protes. Keras, pohon itu berubah wujud menjadi manusia, lalu Ryoga menyapanya. Pria itu adalah Sora Kashiwagi, sang petarung penyihir legendaris. Diliputi aura hitam pekat, dia heran, bagaimana Ryoga tahu namanya. Ryoga menjawab santai, mustahil dia tidak mengenalnya karena Sora adalah pahlawan garis depan 35 tahun lalu yang menahan serbuan monster. Faktanya, Ryoga pernah mengubahnya menjadi mayat hidup sebelum beregresi. Berkat pahlawan tangguh seperti Sora, Jepang berhasil bertahan melewati masa-masa kelam. Dia adalah petarung hebat di garis depan saat bencana besar dimulai. Menguasai ilmu bela diri, sekaligus sihir murni. Kemampuan ganda itu membuatnya dijuluki sang petarung penyihir. Mendengar pujian selangit dari Ryoga, Sora merasa bahwa pengorbanan masa lalunya di medan perang tidak sia-sia begitu saja. Namun, Ryoga berbisik bahwa tidak semua orang diingat sejarah. Sora bingung. Lalu Ryoga menanyakan, apakah dia masih ingat Naruhito Byakugo, sang wakil ketua dari Serikat Aragiri. Dalam ingatan masa lalu, Sora bertarung mati-matian bersama pasukannya. Sadar situasi sudah sangat kacau, dia meminta bala bantuan kepada komandannya saat itu. Yang tidak lain adalah Naruhito sendiri. Sora memohon bantuan karena masih banyak warga sipil terjebak. Sialnya, sang bos menolak mengirimkan pasukan bantuan. Membiarkan Sora bersama seluruh pasukannya sekarat tanpa harapan. Disinilah kita sadar kalau mereka cuma dijadikan umpan sejak awal. Naruhito bahkan mengonfirmasinya tanpa rasa bersalah, bilang kalau berkat Sora pasukannya bisa kabur melewati gerbang utara dengan aman. Sora bertanya, apakah dia sengaja memanfaatkan sifat mulia mereka yang enggan meninggalkan warga sipil, dan Naruhito membenarkannya. Dengan santai dia menyuruh Sora tidak bersedih. Sora yang mengamuk langsung menghancurkan radio komunikasi, lalu memerintahkan anak buahnya untuk tetap melindungi warga sipil sampai akhir. Menghadapi ajal, mereka gugur sebagai pahlawan sejati. Ironisnya, Ryoga mengungkap bahwa Naruhito kini dipuja sebagai pahlawan. Sedangkan nama Sora dihapus total dari sejarah. Ryoga memprovokasinya dengan berkata betapa malangnya nasib Sora, mati demi kejayaan orang lain. Dia mengejek bahwa jika dia jadi Sora, jiwanya tidak akan pernah tenang. Ucapan itu membakar amarah Sora hingga dia berteriak, menyuruh Ryoga langsung bicara ke intinya saja. Ryoga pun menantangnya dengan tawaran membalas dendam tersebut. Syaratnya mudah, Sora cukup mengikat kontrak dengannya sebagai mayat hidup. Ryoga mengeluarkan jasad kaum naga, menjelaskan bahwa wadah baru yang kuat telah dia siapkan khusus untuk menampung jiwanya. Sora mengaku tak pernah memikirkan dendam selama ini. Namun, jika dia harus menuruti kemauan Ryoga, dia mengajukan satu syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Ryoga bebas memanfaatkannya untuk bertarung, asal tidak menyakiti orang tak bersalah. Ryoga tersenyum mengingat syarat yang persis sama sebelum dia melakukan regresi dulu. Jiwa pahlawannya memang tak pernah berubah. Ryoga menyetujui syarat itu tanpa ragu. Setelah sepakat, jiwa Sora langsung merasuki tubuh keturunan naga untuk menjadi pelayan barunya. Dulu, Ryoga memasukkan jiwa Sora ke dalam kesatria tengkorak hingga berevolusi menjadi kesatria neraka, tapi kali ini, dia ingin bereksperimen dengan memberikan wadah fisik yang jauh lebih tangguh sejak awal. Cronus sangat kagum melihat kejelian Ryoga yang telah memperkuat tubuh keturunan naga tersebut demi mempersiapkan ritual kebangkitan jiwa luar biasa ini. Ryoga melihat layar sistem yang mengabarkan bahwa mayat hidup barunya ini bisa terus tumbuh. Seiring berkembangnya jiwa, kekuatan yang diserap dari jasad tersebut akan semakin melimpah ruah. Ryoga sangat terkejut karena potensi unik ini tidak muncul saat Sora berwujud tengkorak dulu. Apalagi, kemampuan bertarung sihir legendarisnya tetap ikut terbawa ke tubuh baru ini. Kalian juga penasaran kan, bagaimana rasanya? Sora mengaku tubuh barunya lumayan oke, tapi tidak sekuat saat dia hidup dulu. Di saat bersamaan, muncul notifikasi sistem bahwa wadah naga itu belum sempurna. Ryoga bingung apa yang salah, namun dia tetap bersyukur karena permulaan kali ini jauh lebih menjanjikan dibanding masa lalu. Ryoga lalu memanggilnya pesuruh. Panggilan itu membuat Sora tersinggung berat dan menolak bergerak karena tidak sudi dianggap babu. Ryoga menawarkan untuk memanggil nama lamanya saja, tetapi Sora juga menolak keras.
Katanya, nama itu sudah dibuang jauh hari. Ryoga menggerutu kesal, heran kenapa pelayan barunya ini jadi sangat cerewet dan menyebalkan sekarang. Sora malah sibuk memikirkan nama keren yang bisa langsung mengintimidasi musuh. Tapi dia kesulitan memilihnya. Ryoga memberikan beberapa usul mulai dari Fafnir sampai Tiamat, namun semuanya ditolak. Setelah berdebat panjang, sampai Ryoga rasanya ingin menonjok wajahnya. Sora akhirnya setuju memakai nama Fafnir. Namun, saat mereka bersiap melangkah pergi, Fafnir mendadak menghentikan langkah Ryoga. Dia mengeluh, karena tubuh naganya tidak memakai sehelai benang pun. Fafnir berlari ke gubuk terdekat, merobek selembar kain lusan, lalu melilitkannya ke bagian bawah tubuhnya dengan bangga. Setelah merasa cukup sopan, mereka melanjutkan perjalanan menuju laboratorium Renya. Sesampainya di sana, Renya shock melihat Ryoga berhasil menghidupkan jasad naga tersebut. Saking kagumnya, Renya terus mengitari Fafnir demi meneliti anatominya. Fafnir yang risih bertanya, apakah dia boleh menghajar ilmuwan aneh itu karena merasa sangat terganggu. Ryoga melarangnya karena Renya adalah rekan penting mereka. Tak lama, Yuma dan kawan-kawan datang mengabarkan bahwa mereka akan pergi ke Tokyo untuk menjual semua barang jarahan berharga. Ryoga mengizinkan mereka pergi. Setelah semuanya sepi, Ryoga mengeluarkan mayat bos orc karena dia punya rencana khusus. Renya penasaran dan bertanya monster apa yang akan dibuat kali ini. Ryoga balik bertanya, apakah dia penasaran. Tapi Renya membantahnya karena tangannya masih pegal akibat meracik ramuan kemarin. Meski begitu, tangannya tetap refleks bekerja membuat ramuan baru. Rasa ingin tahu Renya memang sulit dibendung. Dia paham betul bahwa Ryoga selalu menghasilkan sesuatu di luar nalar. Ryoga pun mulai menguliti jasad monster tersebut secara perlahan. Setelah dagingnya bersih, Renya memberikan ekstrak herbal yang baru saja dia selesaikan. Ryoga menyiramkan cairan itu ke seluruh tulang belulang sang orc agar kekuatannya meningkat drastis. Alhasil, bangkitlah sesosok pelayan tengkorak tangguh yang memegang dua perisai besar. Ryoga memutuskan menjadikannya sebagai pengawal pribadi yang sangat kokoh untuk melindunginya. Ryoga menugaskan si tengkorak untuk melindunginya setiap kali dia mengaktifkan sihir pengisap. Kehidupan Renya agak ragu melihat rekan tulang belulang ini, namun Ryoga membela keputusannya. Ryoga menjelaskan kelebihan tulang yang sangat ringan dan tidak bisa membusuk. Berbeda dari zombie yang memiliki batas waktu kegunaan, tengkorak ini akan terus aktif selama dialiri energi spiritual. Karena jurus pengisap darah membutuhkan jarak dekat, keberadaan tameng hidup sangatlah penting. Renya takjub melihat kejeniusan Ryoga yang memikirkan perawatan anak buahnya secara mendetail. Kita nantikan saja kejutan berikutnya saat Ryoga pergi jalan-jalan dan menyuruh Renya menjaga tengkorak penjaga ini. Kalian harus dengar ini, si Renya mendadak panik pas nanya Ryoga mau pergi kemana sore-sore. Begini, dan si Ryoga dengan santai jawab, kalau dia mau ke pantian, karena levelnya naik dan dipanggil buat nerima sihir suci. Renya langsung shock berat, karena dia sama sekali gak tahu kalau Ryoga itu ternyata seorang pendeta. Ryoga ngaku kalau dia penganut yang taat. Tapi Renya langsung membantah keras. Kata Renya, dunia kebalik pun gak bakal mungkin terjadi. Ryoga gak bisa membantah dan langsung ganti topik. Nanya apa pendaftaran paten buat ramuan penyembuh tingkat menengahnya sudah selesai. Renya bilang semuanya bakal kelar sebentar lagi. Dan Ryoga pun memujinya karena kerjanya super cepat. Tapi Renya mengingatkan kalau persaingan di luar sana bakal makin ketat seiring berjalannya waktu. Makanya dia gak mau sampai ketinggalan. Tapi masalah utamanya adalah promosi, soalnya pameran berikutnya baru diadakan tahun depan. Ryoga kemudian menyuruh Renya buat ngasih beberapa sampen, berjanji bakal bantu promosi kalau ada kesempatan. Renya sangat berterima kasih dan langsung memberikan sampelnya. Sementara Ryoga menjamin kalau uang bakal mengalir deras ke dompet mereka. Asalkan ramuan itu terbukti manjur. Ryoga bahkan sudah membayangkan betapa kayanya dia nanti. Dan ekspresi serakahnya itu bikin dia kelihatan kayak orang gila sampai Renya ragu apa dia beneran seorang pendeta. Setelah obrolan itu, Ryoga memutuskan untuk langsung pergi ke panteon. Tempat suci ini sebenarnya muncul setelah bencana besar Kataklisma. Dan kebanyakan orang yang berkumpul di sana datang untuk menerima mantra suci dan berkah dari para rasi bintang.
Malahan ada beberapa rasi bintang yang meminta persembahan dari pengikut mereka. Begitu sampai di pintu masuk lantai dasar, Ryoga merasa kurang terkesan karena dia sama sekali gak bisa merasakan adanya relik suci yang memancarkan aura dewa, tapi ya wajar saja sih. Mereka gak mungkin membiarkan barang berharga tergeletak begitu saja. Beberapa saat kemudian, Ryoga sudah ngos-ngosan akibat banyaknya anak tangga yang harus dia daki. Ryoga sempat bercanda soal betapa jauhnya tangga ini. Lalu Kronos menyindir betapa tajamnya mulut pemuda itu. Ryoga sih masa bodoh saja, karena dia yakin gak bakal dikutuk cuma gara-gara mengeluh begitu. Dia lalu bertanya pada Kronos seberapa jauh lagi puncaknya. Dan dijawab, kalau ini baru setengah jalan. Ryoga memperingatkan Kronos kalau dia gak bakal tinggal diam, kalau berkatnya nanti ternyata ampas. Begitu sampai di lantai paling atas, rasi bintang lain di sana mulai menunjukkan rasa jijik mereka pada Ryoga. Setelah rasi bintang lain selesai mengintimidasinya, giliran Kronos yang bertindak dan mendaftarkan dirinya ke dalam pantheon. Begitu proses registrasi itu selesai, Ryoga langsung mendapatkan notifikasi sistem kalau dia telah berhasil memperoleh mantra suci Unholy Blessing dan State of Retribution. Unholy Blessing ini berguna untuk meningkatkan energi negatif sekaligus mendongkrak status targetnya secara instan. Sementara untuk State of Retribution, isinya cuma penjelasan membosankan soal menerima kerusakan serangan musuh. Kronos dengan sombongnya juga bilang kalau dia sudah sangat berbaik hati memberikan keahlian. Hebat itu. Kronos langsung tertawa lepas. Tapi mendadak sistem memberitahu Ryoga kalau status dewa milik Kronos sebenarnya tidak mencukupi. Karena kurangnya pencapaian, tawa sombong Kronos pun seketika langsung terhenti seketika, membuat Ryoga langsung mengejeknya habis-habisan karena sempat bertingkah sok. Hebat tadi, tapi Ryoga tetap merasa senang karena kini dirinya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu melangkah keluar dari pantheon, Ryoga langsung dihadang oleh seorang pria berbadan besar yang menanyakan tujuannya di sana. Pria bernama Satek Shigeru ini sepertinya sangat mengenali siapa itu Ryoga. Satake mengingatkan kalau dulu dia sering mengawasinya di panti asuhan. Begitu mendengar namanya, Ryoga langsung ingat kalau bajingan ini adalah sampah yang dulu suka memeras anak-anak panti asuhan. Ryoga menyuruhnya jangan sok akrab karena dia masih ingat betul kelakuannya dulu. Dulu ada anak yang melaporkan ulah Satake ke kepala panti, dan saat Satak mau menghajarnya, Ryoga tiba-tiba datang dan langsung menonjok wajahnya. Kembali ke masa kini, Ryoga mengejeknya dengan menanyakan apakah hidungnya yang patah dulu sudah sembuh. Satak langsung menggeram kesal, tapi dia masih bisa menahan emosinya sambil berkata kalau dia sekarang sudah berubah. Satak kemudian memamerkan lencana di dadanya yang menunjukkan kalau dia sudah bergabung dengan Gilda Aragiri, lalu menyebut Ryoga cuma pemburu kelas bawah hanya karena baru saja keluar dari pantheon. Dia juga memperingatkan Ryoga untuk tidak bermimpi bisa menang mudah seperti dulu lagi. Ryoga sendiri malah mengejek kalau wajah Satek sama sekali gak berubah dari ingatan masa lalunya yang menyedihkan itu. Hal ini membuat Satek murka dan langsung melayangkan pukulan. Tapi seseorang mendadak menahan tangannya dan memperingatkan kalau mereka sedang di tengah kota. Orang tersebut rupanya adalah pemimpin tim penyerang dari Gilda Aragiri yang bernama Jomon Rago. Satek langsung mengadu tentang kesombongan Ryoga. Dan Jomon pun menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah ini di tempat lain, supaya bisa bertarung dengan bebas. Nah, perhatikan bagian ini, Jomon sebenarnya berniat memberi pelajaran pada Ryoga karena berani menantang Gilda Aragiri. Sementara itu, Satak malah tertawa girang karena Jomon mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini dengan adu jotos. Padahal Ryoga baru saja menjadi pemburu baru. Tapi Ryoga bukanlah tipe pengecut, dia langsung menantang balik Satak kalau dia siap bertarung. Kapan saja, Satak tentu saja terkejut mendengar keberaniannya. Dan Ryoga pun memanfaatkan momen ini untuk mengejeknya lagi dengan menanyakan apakah nyalinya sudah menciul. Hal itu langsung menyulut emosi Satak. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di arena latihan Gilda Aragiri. Begitu masuk ke dalam arena, Ryoga langsung memanggil Fafir dan menyuruhnya bertarung. Menggantikannya karena dia sendiri hanyalah seorang pendeta. Satak sendiri sama sekali gak cemas karena menganggap kemampuan Ryoga itu sampah.
Ditambah lagi, dia memakai kalung dan cincin legendaris yang bisa mendongkrak status tempurnya. Setelah semuanya siap, pertarungan pun dimulai. Satake bahkan belum menyerang tapi dia sudah mulai mengejek dan menanyakan apakah Ryoga ketakutan. Ryoga benar-benar gak habis pikir dengan kesombongan pria itu. Sementara Fafnir justru merasa sangat bersemangat. Bisa bertarung secepat ini, kita tahu Fafnir itu kuat banget. Jadi dia berniat mengatis batas kekuatannya tanpa ampun. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat apa rencana Ryoga sebenarnya. Ryoga melarang Fafnir mengakhiri pertarungan dengan sekali pukul, karena ada sesuatu yang ingin dia uji terlebih dahulu. Fafnir pun setuju. Meskipun menahan diri bakal jadi hal yang sangat sulit baginya. Satake mengambil langkah pertama dengan menusukkan tombaknya ke arah Fafnir. Namun Fafnir dengan santai melompat untuk menghindarinya. Satake mencoba melancarkan serangan beruntun, tapi Fafnir masih bisa mengelak dengan mudah. Satake terus menyerang menggunakan kelincahannya yang luar biasa. Jomon yang menonton merasa terkesan dan yakin kalau duel ini bakal selesai sangat cepat. Tapi tiba-tiba saja, Fafnir dengan santai menangkap ujung tombak Satake sambil mengejek kalau serangan lemah seperti itu tidak akan mempan padanya. Satake mencoba menarik senjatanya sekuat tenaga namun gagal total. Membuat Fafnir langsung menceramahinya karena menyerang tanpa memikirkan langkah selanjutnya. Fafnir berkata, kalau ini pertempuran sungguhan, Satake pasti sudah mati. Fafnir lalu bersiap melayangkan tinju maut ke wajahnya. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia kan harus menahan diri, alih-alih menonjoknya. Fafnir malah memberikan tamparan super keras di wajah Satake hingga membuatnya sesak napas. Satake langsung berlutut sambil terengah-engah kesakitan. Dia berusaha setengah mati menahan diri agar tidak menangis keras seperti bayi. Ryoga pun mengejeknya dan bilang kalau Satake sudah agak dewasa karena tidak langsung menjerit. Seperti dulu kala. Satake yang murka langsung menerjang maju membawa tombaknya. Tapi Fafnir dengan mudah menepisnya ke tanah hingga lantai hancur lebur. Fafnir mengejek kalau musuh bakal mudah membaca serangannya jika memakai teknik lama. Fafnir kemudian langsung menghantam lutut Satake hingga patah. Membuatnya menjerit histeris karena rasa sakit yang luar biasa. Fafnir pun mengejeknya dan berkata kalau pertarungan mereka sudah selesai. Tepat saat Fafnir hendak mendaratkan serangan pemungkas, Jomon mendadak menghentikan pertandingan dengan wajah sangat kesal. Ryoga sendiri cukup terkejut karena Jomon melerai duel ini lebih cepat dari dugaannya. Jomon langsung memeriksa kondisi lutut Satake dan berniat memanggil seorang pendeta. Ryoga pun mengingatkan kalau ada pendeta hebat yang berdiri tepat di hadapannya. Tapi Jomon meremehkan kemampuan penyembuh pemula. Ryoga tahu betul soal itu. Tapi percayalah, kalian bakal takjub melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Ryoga langsung memamerkan ramuan penyembuh tingkat menengah miliknya untuk menyembuhkan cedera parah tersebut secara instan. Halo Bray, kali ini kita bakal bahas ramuan ajaib yang bikin gempar. Satake sangsi karena ramuan tingkat menengah itu harganya jutaan. Tapi Ryoga langsung promosi kalau ramuan ini diproduksi massal. Satake menolak, karena gengsi menerima bantuan dari orang yang baru saja mengalahkannya. Tapi Ryoga mendesak cowok itu untuk terima saja, toh niatnya kan cuma mau membantu. Apalagi Ryoga memang sedang memikirkan cara memasarkan ramuan itu dan dia baru saja menemukan kelinci percobaan yang pas. Ryoga langsung menuangkan ramuannya dan tanpa diduga, lokanya langsung sembuh total. Jomon melongo dan langsung memutar otak untuk mendapatkan ramuan tersebut. Dia bertanya dari mana Ryoga membelinya, dan dalam hati, Ryoga girang setengah mati karena umpannya dimakan. Nah, perhatikan bagian ini, teman-teman. Ryoga menebak Jomon adalah petarung bintang 3 karena dia kapten gilda, dan Jomon mengiyakannya. Ryoga pun langsung memberikan sebuah tawaran yang sangat gila. Dia menantangnya bertarung, menjanjikan info asal ramuan itu jika dia mau bertarung. Jomon pun setuju, karena Ryoga bakal memberitahu rahasianya tanpa peduli siapa yang menang. Ryoga mengaku memang ini yang dia mau karena duel sebelumnya terlalu singkat. Tidak butuh waktu lama. Pertandingan pun akhirnya dimulai dan Jomon melesat secepat kilat ke arah Fafnir, menghujani tubuh besarnya dengan pukulan bertubi-tubi. Jomon memanfaatkan kelambatan tubuh raksasa Fafnir untuk mendaratkan serangan demi serangan. Kalian juga bisa lihat kan betapa frustrasinya Fafnir. Ryoga sendiri tidak kaget
karena dia tahu Jomon memakai gaya serangan cepat Kashiwagi yang merapotkan kaum naga. Inilah alasan Ryoga sengaja memakai ramuan sebagai umpan untuk memancingnya. Dia ingin Fafnir merasakan sendiri bagaimana rasanya menghadapi lawan lincah yang sangat sulit dihadapi. Tapi alih-alih menyerang, Fafnir malah bertekad membiasakan tubuh lambatnya dengan gaya bertarung cepat ini.